Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang latihan-latihan di pembelajaran 5 dan 6. Sebelum belajar jangan lupa untuk membaca bismillah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang coba buka halaman 101. Pembelajaran 5. Di sini ada dua gambar. Yang satu ada gambar rumah dengan banyak pohon dan juga bunga. Rumput-rumputnya juga lebih hijau ya. Sedangkan yang paling bawah adalah rumah dengan keadaan di perkotaan. Lihat, kurang banyak ya, itu ya pohonnya. Tidak ada bunga-bunganya. Manakah lingkungan yang lebih indah? Lingkungan yang lebih indah adalah yang atas ya. Lingkungan yang lebih sejuk juga di atas karena banyak pepohonan dan juga bersih dan banyak bunga-bungaan. Sedangkan yang di bawah terlalu padat ya karena di perkotaan dan juga jarang akan pohon dan juga bunga-bunga. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Di sini ada dialog antara Ayah dan Nina. Ayah Nina ingin menanam pohon dan memberitahukan kepada Nina. Mana saja kalimat pemberitahuan pada percakapan di atas? Yang pertama yaitu besok akan ada kegiatan menanam pohon Nina. Yang kedua yaitu Nina besok bisa belajar cara menanam pohon. Yang ketiga, selain menyenangkan, menanam pohon juga membuat lingkungan sejuk dan asri. Yang keempat, sekarang Ayah mau membeli bibit pohon. Yang terakhir yaitu aku senang melihat berbagai tumbuhan. Sekarang kita ke halaman 103. Di sini ada box berisi tumbuh-tumbuhan. Satu box berisi 10 tumbuhan. Coba kita hitung ya. Banyak bibit tanaman berikut. Di sini ada 6 box tanaman dan juga ada 6 satuan ya. Jadi karena satu box adalah isinya 10, jadi 60-an ditambah dengan 6 satuan sama dengan 66. Lalu gambar yang terakhir ada 7 box. Ingat, dalam satu box ada 10. Jadi 70-an ditambah 3 satuan sama dengan 73. Kita lanjutkan ya ke halaman 104. Nah, di sini kita diminta untuk mencocokkan jumlah dari gambar di samping. Yang pertama yaitu ada gambar apel di dalam keranjang. Dalam satu keranjang ada 10 apel. Nah, di sini karena ada 8 keranjang, jadi 80-an ditambah dengan apel yang tidak dalam keranjang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 80-an ditambah 5 satuan sama dengan 85. Kita gariskan dengan bilangan 85. Lalu yang buku.
ada 4 tumpukan buku dan juga ada 9 buku di bawah lantai. Jadi 40-an ditambah 9 satuan sama dengan 49. Lalu di sini ada telur. Dalam satu skat ada 10 telur. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 50-an ditambah 8 satuan sama dengan 58. Lalu yang terakhir di sini ada pulpen. Dalam satu box pulpen ada 10 pulpen. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 80-an ditambah dengan 4 satuan sama dengan ini ada 9. Jadi 90-an ditambah 4 satuan sama dengan 94. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 105. Di sini ada Nina dan Lani sedang berdialog. Nina akan menanam pohon besok. Jadi Nina ingin mengajak Lani untuk ikut dengannya. Kita lengkapi dialog yang kosong dengan kalimat yang di bawahnya ya. Nina, besok aku akan ikut menanam pohon Lan. Jawabannya yaitu, wah, pasti menyenangkan menanam pohon bersama. Lalu Nina bilang, ayo kamu ikut juga. Lalu Lani bilang, tentu saja aku juga mau ikut. Lalu yang terakhir Nina bilang, aku senang ikut menanam pohon. Lingkungan kita akan menjadi sejuk dan asri jika banyak pepohonan. Itu ya. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, kalau yang ini kita membuat kalimat pemberitahuan berdasarkan dengan gambar yang di bawah. Di sini keadaannya yaitu anak-anak sedang bekerja bakti. Nah, kita buat pemberitahuannya. Misalnya, hari ini anak-anak melakukan kerja bakti. Titik. Nah, lalu yang kedua, lingkungan sekolah menjadi lebih bersih dan juga asri. Titik. Lalu yang ketiga, lingkungan sekolah yang asri dan bersih membuat kita menjadi nyaman untuk belajar. Titik. Nah, boleh seperti itu ya. Kita ke halaman 107. Di halaman 107 di sini ada 2 gambar. Yang pertama yaitu perpustakaan, yang kedua adalah kantin. Bagaimana ya keadaan ruangan tersebut? Perpustakaannya sangat berantakan ya. Banyak buku berserakan dan juga sampah-sampah yang berserakan. Begitu juga dengan kantin. Kantinnya berantakan. Banyak sekali sisa-sisa dan sampah-sampah yang berserakan. Apa yang harus kita lakukan agar kantin dan perpustakaan bersih dan rapi kembali? Yang pertama yaitu melakukan kerja bakti. Apa saja kegiatannya? Yaitu membersihkan sampah-sampahnya,
membuangnya ke tempatnya, ke tempat sampah, lalu membereskan buku yang berserakan dan menata kembali kursi mereka. Begitu pula dengan yang di kantin, bereskan semuanya, bersihkan semua sampahnya, lalu bereskan meja dan kursi. Lalu buatlah peraturan, dilarang membawa makanan di perpustakaan, atau buanglah sampah pada tempatnya. Di kantin juga begitu ya, kita buat peraturan, jagalah kebersihan, atau dilarang membuang sampah sembarangan, seperti itu. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Kita hitung kembali ya. Yang tadi masih ingat tidak yang 90-an dan ditambah satuan. Nah, di sini juga sama. Coba lihat. Di sini ada gambar buku, tumpukan buku dan juga yang satuan ya, yang ada di lantai. Dalam satu tumpukan ada isinya 10 buku. Jadi karena di sini ada 9 tumpuk, jadinya 90-an ditambah dengan 8 buku satuan, sama dengan 98. Untuk yang di bawah juga sama ya. Ada 8 tumpukan. Jadi 80-an ditambah dengan 9 satuan. Jadi sama dengan 89. Coba sekarang kita hitung terong yang di bawah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak berisi terong. Satu kotaknya berisi 10. Jadi 60-an ditambah, ada berapa terong satuan? 6. Ditambah 6 satuan. Jadi sama dengan 66. Sekarang halaman 109. Halaman 109 kita diminta untuk menggariskan, mengikuti alurnya ya. Yang mana yang sesuai dengan aturan yang ada. Yang pertama yaitu rapikan buku setelah dibaca. Kita ikuti alurnya, yaitu untuk di perpustakaan. Lalu yang kedua, siramlah selesai digunakan. Kita ikuti alurnya, yaitu untuk kamar mandi. Yang terakhir, jangan meninggalkan sampah di meja. Kita ikuti alurnya dan sampailah di ruang kelas. Benar. Nah, sekarang yang terakhir yaitu latihan halaman 110. Di sini kita diminta pasangkan gambar dan lambang dan nama bilangan yang tepat. Di gambar pertama ada pensil. Satu tumpuk pensil berisi 10. Nah, di sini ada 5 tumpukan pensil. Jadi 50-an ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pensil, 7 satuan. Jadi sama dengan 57. Kita gariskan 57. Lalu kita lihat penyebutan nama bilangan yang tepat, yaitu 57. Digariskan ya. Lalu yang kedua, di sini ada penghapus. Satu tumpukan penghapus sama dengan 10. Jadi di sini ada 9.
Jadi 90-an ditambah dengan 2 satuan sama dengan 92. Kita gariskan yaitu di sini. Yang mana ya yang penyebutannya benar? Yaitu 92. Yang ini ya. Kita gariskan. Nah, yang terakhir di sini ada carrots atau wortel. Nah, dalam satu kotak wortel ada 10. Jadi, karena di sini ada 8 kotak, jadi 80-an ditambah dengan 3 sama dengan 83. Benar. Kita gariskan ke bilangan 83 dan juga pengucapan yang benar tentang lambang bilangan 83, yaitu yang ini 83. Oke, nomor 2, tuliskan aturan menjaga kebersihan di tempat berikut. Ada di kamar mandi, ada di perpustakaan maupun di kelas. Untuk peraturan di kelas, kita bisa menuliskan peraturan rapikan kembali buku atau meja yang sudah digunakan, atau bersihkan kembali papan tulis yang sudah digunakan. Lalu yang B yaitu di perpustakaan. Bisa dengan dilarang membawa makanan ke dalam perpustakaan atau bereskan kembali buku yang sudah digunakan. Lalu yang ketiga, siramlah saat selesai digunakan. Bisa ya? Nah, sekian dari Ibu untuk pembahasan hari ini. Jangan lupa untuk belajar ulangan UTS besok ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.